Assalamualaikum anak-anak ibu. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pasti masih tetap semangat belajar daringnya. Oke, harus tetap semangat. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai kemagnetan. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata magnet? Pasti ada tarik-menarik di situ, ya kan? Nah, jadi apa sih itu magnet? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada magnet U, kemudian di sini ada gunting, kunci, dan benda-benda padat lainnya. Jadi apa sih itu magnet? Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda lain dari bahan-bahan tertentu. Nah, berdasarkan kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 3. Yang pertama, ferromagnetik. Ferromagnetik merupakan bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dibuat menjadi magnet. Jadi contohnya itu ada besi dan baja. Kemudian, paramagnetik merupakan bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dibuat oleh magnet. Contohnya aluminium dan mangan. Kemudian yang ketiga ada diamagnetik, yaitu bahan yang seolah-olah ditolak oleh magnet dan tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya itu ada emas, bismut, dan lain-lain. Nah, magnet memiliki 2 kutub. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Jadi ujung-ujung magnet ini mempunyai gaya tolak yang paling besar, gaya tolak atau gaya tarik menarik yang paling besar. Setiap magnet selalu mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub utara atau N atau North dan kutub selatan atau S atau South. Oke. Nah, sifat-sifat kutub magnet. Jadi kutub magnet yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Contohnya kalau misalnya kutub magnet utara didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan saling tarik-menarik. Begitu pula sebaliknya, kalau kutub-kutub yang sejenis, maka dia akan saling tolak-menolak. Contohnya kutub utara bila didekatkan dengan kutub utara magnet yang lainnya, maka akan saling tolak-menolak. Nah, kemudian magnet dapat menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Medan magnetik adalah suatu daerah yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, di sini terdapat pula garis-garis gaya magnet atau yang disebut dengan flux magnetik, di mana garis-garis gaya magnet merupakan garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Nah, seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar. Oke, kita lanjut. Apa sih sifat-sifat garis-garis gaya magnetik? Jadi yang pertama, sifat-sifat garis gaya magnetik itu adalah garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Kemudian, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan menuju kutub selatan magnet. Kemudian, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat akan menunjukkan medan magnet yang kuat. Begitu pula sebaliknya, semakin renggang garis-garis gaya magnet, maka menunjukkan medan magnetnya semakin lemah. Nah, selanjutnya itu ada magnet bumi. Kalau kita bayangkan, seandainya magnet bumi berbentuk batang. Di sini kutub utara geografis bumi, kemudian yang ini kutub selatan geografis bumi. Maka kutub selatan magnet bumi itu terletak di kutub utara geografis bumi. Begitu pula sebaliknya, kutub utara magnet bumi akan terletak berdekatan dengan kutub selatan geografis bumi. Ya, letak magnet bumi itu menyimpang terhadap utara dan selatan geografis. Nah, selanjutnya ada sudut deklinasi. Karena kutub magnet bumi tidak sama dengan kutub bumi, maka kedua kutub tersebut membentuk sebuah sudut yang disebut dengan sudut deklinasi. Apa sih sudut deklinasi itu? Jadi sudut deklinasi merupakan sudut yang dibentuk antara arah utara kompas dengan arah utara bumi. Seperti ini. Inilah dia yang disebut dengan sudut deklinasinya. Oke, selanjutnya ada sudut deklinasi, maka ada sudut inklinasi. Apa sih sudut inklinasi? Sudut inklinasi merupakan sudut yang dibentuk oleh garis gaya magnet bumi dengan arah horizontal bumi. Ini dia. Dengan horizontal bumi. Maka inilah dia yang dikatakan dengan sudut inklinasi. Oke, kita lanjut. Nah, magnet dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama itu ada dengan digosok-gosok. Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur, misalnya pada besi dan baja, maka besi dan baja tersebut akan dapat memiliki sifat kemagnetan.
Jadi kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan, nah di ujung bahan ini misalnya kita gosok, akan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi kalau misalnya di sini selatan, kutubnya kutub selatan yang digosokkan, maka akan menghasilkan kutub utara pada benda lainnya. Nah yang kedua itu ada dengan cara menggunakan arus listrik atau elektromagnet. Seperti ini. Arah kutub magnet dapat kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Kalau misalnya keempat jari ini menunjukkan arah arus listrik, maka ibu jari akan menunjukkan arah kutub utara. Ya, jadi ini menunjukkan arah arusnya, maka ibu jari akan menunjukkan arah kutub utara, maka di sini kutub selatan. Nah, yang ketiga ada dengan cara menginduksi. Artinya mendekatkan. Nah, bila besi dan baja kita dekatkan atau tidak menyentuh ya pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja tersebut akan menjadi magnet. Maka yang terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Kemudian setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Kalau ada cara membuat benda menjadi magnet, maka ada pula cara menghilangkan sifat kemagnetan pada benda. Jadi, nah yang pertama ada dengan cara dipukul-pukul ya. Kemudian kita bisa menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda dengan dibakar. Dan yang terakhir dengan dialiri arus listrik. Oke, sekian materi mengenai kemagnetan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.